kembali lagi ke versi masing-masing ya. Kalau Mbak Oke. Sherly sendiri untuk menjaga emosional itu yang pertama tidak terlalu merespon ya, tidak Oh, terlalu nggak merespon. usah diagukin. Ya nggak usah diagukin, Oke, biarkan baik. saja. Yang Ya. kedua ya cari-cari hiburan sendiri, mungkin sambil main sosmed. Yang kalau misalkan kita Oke, lagi ada oke. masalah, mungkin ada orang-orang yang menyebalkan, kita cari kesibukan lah biar lupa. Oh, oke. Kalau Mbak Sherly sendiri nih, sosmed apa yang paling sering Mbak Sherly pakai atau scroll setiap hari? Kalau sekarang sih TikTok. Oke, suka bikin video jedak-jeduk? Ya. Hai, welcome back with us. Akhirnya setelah sekian lama nggak podcast bareng Mbak Sherly, hari ini kita podcast bareng lagi. Yeay, ini podcast atau gibah time ini. Both of them lah ya. Jadi temanya apa nih Mbak Sherly? Wanita-wanita hebat. Oke, jadi podcast hari ini temanya random. Yang secara garis besar itu tentang female lah ya, female talk, kayak obrolan wanita pada umumnya gitu ya. Oke, jadi kayaknya gak usah diperkenalin lagi ya. Hari ini kita punya rekan kita, Mbak Sherly, dan saya sendiri, Miss Vera. Hari ini akan, dan beberapa menit ke depan akan bercerita banyak hal, terutama tentang kehidupan para wanita. Jadi untuk membersihkan waktu, sebelumnya nih, karena ini masih baru selesai musim liburan kali ya Mbak Sherly lah. Mungkin teman-teman ada yang bingung mau cari tempat kursus bahasa Inggris, Mbak Sherly boleh bantu mungkin jelasin sedikit, ada promo atau apa gitu? Buat teman-teman yang mungkin mau ngisi waktu luang ya, mau sekalian tambah skill juga, kita punya program kursus bahasa Inggris dan kursus komputer. Kalau kemarin kan kita sempat punya paket liburan Miss, Oh, jadi iya, betul. teman-teman bisa ambil jadwal itu ada kelas pagi, kelas siang. Nah, karena sekarang sudah masuk sekolah, bisa pilih kelas ada kelas sore dan kelas malam. Oke, untuk promonya udah ada belum nih Mbak Sherly? Untuk potongan harga belum ada, harganya masih Oke. seperti yang lama. Jadi silakan ditunggu, mungkin nanti awal bulan ada promo baru. Tetap stay tune, pantengin terus promo-promo menarik dari Palkomtek ya Mbak Sherly ya. Iya betul. Oke, jadi langsung aja nih kita ke pertanyaan singkat hari ini. Singkat Waduh. tapi banyak. Apakah sudah siap? Siap. Apa nih? Seputar apa nih? Seputar apa? Disclaimer, jadi saya hostnya ya Mbak ya. Mbak Sherly bintang tamunya hari ini. Oke, pertanyaan pertama mungkin ini pertanyaannya random seputar kesehatan fisik dan mental perempuan. Menurut Mbak Sherly nih, bagaimanakah cara efektif untuk menjaga mental perempuan agar tetap sehat, agar berpikir positif? Menurut Mbak Sherly. Ketot. Repot ya podcast hari ini. Menjaga kesehatan mental seorang perempuan ya. Iya, Mbak seorang perempuan kan. Tulen ya. Boleh bisa di-share. Kalau versi Mbak Sherly sih ya, mungkin lebih menjaga mood. Oke. Menjaga mood ya. Kita mungkin setiap perempuan moodnya beda-beda ya. Kira-kira kalian senengnya ya ngapain? Mungkin lebih kayak quality time, jalan, Oke. nonton mungkin. Oke, jadi itu cara-cara menjaga mood perempuan yang baik ya Iya. gitu ya Mbak ya. Jadi self mental ini atau katakanlah mental perempuan ini patut sekali dijaga kesehatannya. Iya. Kenapa? Karena kalau mentalnya buruk, moodnya buruk, biasanya harinya menjadi buruk. Oke. Jadi mental perempuan dan kesehatan mental perempuan serta fisiknya. Nah, kalau tadi udah bahas mentalnya, mungkin kayak self love gitu ya, mencintai diri sendiri, mencari kegiatan yang menyenangkan diri. Nah, sekarang pertanyaannya nih, kalau untuk kesehatan fisik, jadi mungkin olahraga kali ya. Kalau Mbak Sherly suka olahraga nggak nih? Kalau Mbak Sherly sih tim yang jarang olahraga sih. Masih perubahan nih. Oke. Ya paling sering lari-lari, Berenang gitu ya. senam, ya kadang angkat-angkat batu bata. Oke. Nah, selain menjaga kesehatan fisik dari olahraga, kira-kira kegiatan apa nih menurut Mbak Sherly yang bisa membantu menyehatkan fisik selain olahraga? Mungkin beres-beres kali ya, Ya. atau shopping-shopping gitu misalnya. Kalau dari kegiatan fisik mungkin sudah terwakilkan dari beres-beres rumah, bener kata Miss Mary. Karena kita sekarang sudah ceritanya ibu rumah tangga. Mbak Sherly ibu rumah tangga ya sekarang? Iya. Udah lama ya Mbak ya? Udah jalan 12 tahun. Enggak dong, enggak.
Oke, nah itu mau nanya balik nggak nih? Mau dong ditanyain. Iya, kalau versi Miss Vera sendiri gimana? Oke, jadi kalau menurut saya sendiri menjaga kesehatan fisik ya olahraga. Karena saya bukan tim yang rebahan terus, saya suka olahraga. Tahu, sepedaan pasti kan? Iya. bukan sepedaan, Mbak. Mancing kemarahan, mancing emosi, huru-hara begitu kira-kira. Ya, oke, itu pertanyaan ringan-ringan saja. Lanjut ke pertanyaan yang agak sulit. Sudah siap? Pertanyaan kedua, kesejahteraan emosional menurut Mbak Shirley. Bagaimana agar tidak terbawa emosi atau menjaga emosional yang baik? Nah, tipsnya gimana tuh? Boleh Tetot. telepon bantuan di rumah. Boleh Google dulu. Kalau Silakan. ya ini kembali lagi ke versi masing-masing ya. Kalau Mbak Oke. Syarif sendiri untuk menjaga emosional itu yang pertama tidak terlalu merespon ya, tidak terlalu merespon. Nggak usah diagukin. Ya nggak usah diagukin, Oke, biarkan baik. saja. Yang Ya. kedua ya cari-cari hiburan sendiri, mungkin sambil main sosmed. Yang kalau misalkan kita oke, lagi ada oke. masalah, mungkin ada orang-orang yang menyebalkan, kita cari kesibukan lah biar lupa. Oh, oke. Kalau Mbak Shirley sendiri nih, sosmed apa yang paling sering Mbak Shirley pakai atau scroll setiap hari? Kalau sekarang sih TikTok. Oke, suka bikin video jedak-jeduk? Ya, sama Miss Vera. Mohon maaf ya, disclaimer saya enggak loh. Oke, jadi kayak scroll TikTok atau yang lain mungkin ada lagi, misal nih di rumah lagi bad mood, berantem sama orang rumah, misal. Terus nanti pas di kantor harus profesional nih kerja lagi. Jadi gimana tuh biar balance moodnya dari rumah tadi tiba-tiba di kantor harus bagus moodnya. Aduh, berat ini pertanyaan ini hirup-pikuk karena itu relate ke pertanyaan berikutnya nanti, Mbak. Bagaimana? Kalau menurut Mbak Sherly sih ya namanya kita harus profesional ya. Mungkin Oke. harus sedikit dilupakan masalah di rumah ya. Oke. Karena Mbak Sherly juga kerjanya ya setiap hari selalu berhadapan dengan customer, dengan siswa-siswa. Jadi ya paling agak ditahan-tahan sedikit lah. Jadi disambung kakek pula balik Iya, pegawai. balik pegawai sambung lagi. Oke, baik. Ini pecahnya. Kalau Miss Vera sendiri nih tipe orang yang bisa mendem masalah nggak? Kalau misalnya lagi ada masalah di rumah nih, bisa ditahan, dipendem gitu nggak? Oke, pertanyaan yang luar biasa sekali. Dari wajah saya sepertinya sudah terlihat ya. Saya adalah pemendam yang baik. Jadi saya mungkin lebih tipikal orang yang banyak lah lemaan Mbak Shirley. Dalam artian mungkin kalau nggak senang sebisa mungkin ditahan dulu. Bukannya itu nggak baik untuk kesehatan? Harusnya ya, harusnya ini tidak baik untuk apa tadi balik ke poin Kesehatan pertama ya, mental. kesehatan mental sebenarnya. Tapi ya apa daya wanita yang superpower ini hanya bisa diam saja. Berarti Miss Vera ini tipe-tipe wanita penyabar. Penyabar. Wow. 11-12 lah sama Nagita ya. Wow. Agak mirip kan nih. Iya. Tapi ini hijabers. Oke, jadi ya mungkin lebih ke memendam dulu selagi bisa. Kalaupun sudah tidak terpendam lagi, tidak tertampung lagi, mungkin di healing pakai cara yang lebih positif. Contohnya? Misal nih udah stres banget, butuh healing. Ya bisa jadi mungkin kalau ada budgetnya bisa shopping atau beli barang-barang yang mungkin diinginkan. Atau bisa juga mungkin nongki sama teman-teman, kan kalau nongki sama teman lupa waktu kali ya. Terus ngobrol sama Mbak. Bisa masuk Maiko. Oke. Nah Mbak Shirley sendiri nih seputar pertanyaan wanita dan perempuan sama aja ya. Ada yang mau di-sharing atau mau ditanya balik mungkin? Apa gitu? Mungkin tips untuk teman-teman di luar sana agar menjadi wanita yang hebat. Saya ngerasa kayak jadi apa ya? Motivator. Oke, jadi tips untuk menjadi wanita hebat. Mohon maaf, saya bukan wanita hebat loh, Iya, saya Mbak. juga bukan wanita hebat ini. Oke, jadi ini mungkin PR ya untuk podcast kedepannya, nanti kita akan carikan wanita-wanita hebat yang bisa memotivasi teman-teman Iya. ya. Untuk sementara ini Iya. diwakilkan dulu ya. Mohon maaf, ini cuman perwakilan secara umum, random pick wanita-wanita dua ini. Wanita-wanita toksik. Mohon maaf belum ya, belum toxic, hampir. Oke, jadi kita skip dulu, yang itu belum bisa jawab nih, takut Yeah. mendahului yang lebih expert. Oke, kita ganti ya pertanyaannya. Yeah. Tentang gaya hidup sehat. Menurut Mbak Shirley, gaya hidup sehat itu yang seperti apa?
Gaya hidup sehat, mungkin melakukan segala aktivitas dengan teratur, mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi. Menurut Mbak Shirley, apakah Mbak sudah termasuk menerapkan pola hidup atau gaya hidup sehat selama ini? Ya, 50-50 lah. Kalau dalam persenan 10 sampai 100 berapa kira-kira? 6 mungkin. 6 ya, bukan Iya. 60. Oh, Jauh 60, ya. 60 cuy. 60%. Iya, 60%. Oke, kayaknya terpantau ya, hidup disiplin, tepat waktu, pas respon, insya Allah, Insya Allah. berkah. Curhat dong mah. Oke ya, benar sekali. Jadi kalau untuk gaya hidup sehat mungkin tergantung orangnya masing-masing. Mungkin sebagian orang gaya hidup sehat itu makan makanan sehat, tidak berminyak, berlemak, dan tidak Susah ya? manis misalnya Susah ya. gitu, Mbak. Cak, kita galak makan siang itu nah Mbak. Salad, Salapan Mbak ya, salad sayur. Iya, salad sayur kuah cuko. Iya. Terus mungkin sebagian juga ada yang suka olahraga, Cak Iya. kita lah galak berenang itu nah. Iya, galak jogging ya. Galak jogging kadangan. Lem- Terus lempang juga Prabu. istipar. Terus mungkin juga gaya hidup sehat, olahraga udah, makan makanan sehat udah, mungkin tidur yang cukup ya. Iya. Iya, kerja tidak lembur, tidur cukup, insya Allah hidup penuh berkah. Cara ngapoi bye. Oke, anyway buat teman-teman jangan di skip dulu podcast hari ini. Mungkin kita nanti di akhir sesi akan ada this or that question. Jadi udah disiapin buat perempuan-perempuan yang merasa jiwanya sama seperti dua wanita di sini. Harus banget disimak ya sampai habis ya. Pertanyaan terakhir. Oke, langsung aja kita cepetin keempat ya. Oke, ini lumayan challenging. Tantangan dalam keseimbangan karir dan kehidupan pribadi. Ya mohon maaf karena ini sudah tidak single lagi. Jadi menurut Mbak Shirley bagaimana cara terbaik untuk menyeimbangkan kehidupan pribadi sama kegiatan bekerja di kantor ya. Kadang kan misal ada urgensi, ada beberapa keinginan pribadi yang mesti dikesampingkan misalnya. Kalau Mbak Shirley sendiri gimana? Caranya ya. Mikir dulu. Bagaimana kira-kira? Mungkin gimana ya? Yang pertama kita lihat-lihat dulu kasusnya. Oke. Lihat dulu kasusnya. Kalau misalkan ada sesuatu hal yang bisa Sepertinya bingung. Oke, baik. Kalau saya pribadi nih, contoh kasih gambaran. Oke, kalau saya pribadi untuk menyeimbangkan karir dan kehidupan pribadi ya benar kata Mbak Shirley tadi dilihat dulu urgensinya. Urgensi ngerti tidak Mbak? Yes. Oh, wow. Oke, jadi kepentingannya seberapa penting dulu nih? Misal mungkin katakanlah di waktu yang bersamaan ada kepentingan keluarga dan harus juga bekerja. Dilihat lagi nih kira-kira kepentingan keluarganya ini apa dulu. Kalau waya-waya misalnya kan mau pergi keluar kota karena mau mengunjungi teman, saudara atau keluarga dan beban kerja di sini tuh ada yang nggak bisa di cancel misalnya ya mungkin harus diberatkan untuk bekerja kali ya. Atau misal nih ada tiba-tiba keperluan yang memang belum selesai di kantor harus banget dibawa pulang in case ya yang masih bisa dikerjain cepet dan tidak bisa dipending ya mungkin harus bisa dimaklumi kali. Atau mungkin ada masalah di rumah nih terus pas begawe moodnya harus bagus atau tiba-tiba pas begawe ini bakalan banyak ketemu wong nih tidak bisa bad mood ya jadi galak ya be happy nak sedih nak idak pokoknya be happy singgo kata. Kalau Mbak Shirley sendiri nih gimana? Sama. Luar biasa sekali. Sama baik. Jawaban paling aman. Ya. Oke, luar biasa, sangat membantu sekali. Terima kasih. Podcast kita hari ini, Masya Allah. Oke, yang terakhir. Yang terakhir ini nambah lagi. It's okay, self love. Artinya Mbak? Mencintai diri sendiri. Oh, alhamdulillah, untung bener. Self love untuk Mbak Shirley itu gimana? Kalau versi Mbak Shirley, cara self Mbak Shirley itu misalkan ya beli-beli barang kesenangan. Sebentar, mohon maaf, ini di balik layar kok banyak yang nonton ya Mbak ya. Oke, silakan dilanjutkan. Kalau versi Mbak Shirley itu ya mungkin kayak beli-beli barang kesenangan karena kan kita Oke. kerja udah capek, di rumah udah capek. Jadi iseng kira-kira pengen apa yang belum tercapai gitu, goals yang belum Oke. tercapai. Ini bukan boros berkedok self reward kan ya? Bukan. Oke,
Jadi itu self love versi Mbak Sherly. Kalau Yes. versi Mi sendiri ya bener hampir sama ya. Jadi karena sudah capek kerja, mungkin capek juga di rumah, self love-nya bisa jadi healing, main kemana gitu ya misalnya, atau membeli sesuatu yang diinginkan atau yang tidak diinginkan juga boleh. Oke. Pemborosan itu. Tidak apa-apa sih, kadang-kadang jangan menghina tapi. Oh, by the way, kan tadi kita udah siapin pertanyaan disordered ya. Siapa Oke. dulu nih? Mau Mbak Sherly dulu atau saya dulu? Boleh saya dulu. Oke, jadi kita hari ini ada disordered alias pertanyaan cepat, rapid question. Oke. Jadi mungkin nggak terlalu lama hari ini karena ada satu dan kebutuhan lain yang harus dikerjakan ya. Silakan, boleh dimulai dari Mbak Sherly. Berarti buat saya ya? Ya, pilih salah satu ya. Oke, baik. Kita mulai sekarang. Boleh. Maskara atau eyeliner? Maskara. Bright makeup atau natural look? Sebenarnya sih harusnya bright make up ya, tapi natural look aja deh. So, Pencitraan. lipstick atau lip gloss? Lipstick dong, masa mengkilat lagi. Oh, jiwa makan gorengan. Blusher atau highlighter? Blusher. Oke. Foundation atau powder? Kayaknya tidak deh dua-duanya. Aku tuh natural, Mbak. Bedak bayi ya. Foundation. Eye color atau eyelashes? Aduh, eye color atau eyelashes? Berhubung eyelashes tidak cocok, eye color saja. Face mist atau serum? Ada body mist dai. Face mist. Brush atau sponge? Boye, kayaknya sponge. Maaf Kayaknya. ya kalau bacanya salah. Iya, biasanya kita suruh les SO ya. Eyeshadow atau bronzer? Eyeshadow atau bronzer? Eyeshadow. Sunblock atau moisturizer? Konblok ada apa? Sunblock lah. Masker atau scrub? Kayaknya masker deh. Masker. Cleanser atau toner? Cleanser deh. Tanam benang atau botok? Maaf itu di luar pertanyaannya Besti. Oke, terima kasih atas Gantian ya, gantian. tambahannya dan pertanyaan yang sudah saya siapkan. Yes. Balas dendam ini ceritanya. Oke, sudah siap? Siap. Oke, pertanyaan pertama. Jeng jeng jeng. Di rumah aja atau nongki? Nongki. Nongki sama teman apa sama suami? Sama suami. Itu cuma tambahan Besti. Kopi atau teh? Teh. Oke, teh apa nih yang disukain? Teh susu. Teh susu, teh tarik. Oke, Android atau iPhone? iPhone. Oh, wow, silver atau gold? Gold. Gold atau rose gold? Rose gold. Oke, belanja online apa langsung ke toko? Online. Oke, yang paling sering dibeli kalau online apa? Peralatan dapur sekarang. Oh, sudah ibu rumah tangga ya. Ini kayaknya bukan pilihan yang tepat. Membaca atau mendengar buku, audio buku? Dua-duanya enggak. Ada yang lain enggak sih? Ada, kita ganti. Membaca atau mendengar musik? Dengar musik. Iya, by request ini boleh diganti. Mandi betembok, begayung, apa shower? Ini pak mana pertanyaannya? Mandi betembok. Iya, betembok. Baik. Sunset apa sunrise? Soklin. Hai, lama mana Mimin ini? Sunset tuh Mbak Ye, matahari terbenam. Yes, I know kan sama Oh, sunsetan. lucu ya. Sudahlah masing. Sunset. Oh, sunset. Kenapa nih? Romantis Nggak ya? apa-apa, iya. Lanjut, introvert atau extrovert? Extrovert. Oh iya sih, kejingoannya. Kan ada ngaku-ngaku introvert. Oke, berwarna atau natural? Berwarna. Oke, yang terakhir. Facebook atau Instagram? Instagram. Instagram atau TikTok? TikTok. TikTok atau YouTube? TikTok. Oh, masih TikTok ya. Oke, jadi itu pertanyaan disordered Nggak ada tambahan? yang terakhir. Nggak ada. Jadi Jeffrey Nicole atau oh enggak ada. Oh, Jeffrey Nicole atau Kiki? Kiki. Ya udah di spill ya, jadi itu nabung rumah Mbak Sherly. Oke, jadi buat teman-teman yang sudah menonton podcast singkat dan ramai ini, terima kasih kasih. banyak ya, terima kasih banyak. Sampai jumpa di podcast. Sampai jumpa di podcast berikutnya.